warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bareng kita kelompok 5 kelas Senas dalam mata kuliah studi demokrasi. Dan seperti biasanya di minggu ini kita akan mereview buku, dan buku kali ini yaitu berjudul Demokrasi dan Kekecewaan. Berikut bukunya. Dan di sini ada saya Zakia Maulana Fahmi dengan NPM 193507063 dan saya Hasanuddin dengan NPM 1935070038. So, just keep on watching. Jadi seperti judulnya, Demokrasi dan Kekecewaan. Di sini Gunawan Muhammad mengemukakan tentang kekecewaannya terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Gunawan Muhammad merumuskan sebuah peta politik merupakan tempat perjuangan yang paling baik untuk mencapai kesetaraan sosial. Ciri-ciri demokrasi yang mencolok bagi Gunawan Muhammad yaitu adanya korupsi yang dilakukan oleh para DPR, partai-partai politik yang tidak memiliki tujuan yang jelas, serta pemerintah yang hanya ingin menduduki kursi jabatan yang tinggi. Demokrasi adalah hasrat yang tak akan pernah sampai, tapi kendati ia tidak mencukupi, kita tetap memerlukannya. Utilitasnya memang tidak dapat kita ukur melalui ambisi etisnya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi melalui kenyataannya, jumlah minimal konsensus yaitu suara rakyat. Konsensus tersebutlah yang nantinya akan dipertandingkan melalui pemilu. Dalam Demokrasi Politik dan Kairos, saya dapat menyimpulkan pendapat para ahli, salah satunya yaitu Rocky Gerung. Beliau berpendapat bahwa kaum fundamentalis melihat kondisi teologis sebagai suatu bangunan yang telah selesai dan disediakan oleh tata simbolik. Dan beliau juga berpendapat bahwa hanya dengan mengolah kebenaran politik di antara mereka yang berkonsensus. Konsensus yang hanya diwakili oleh para segelintir orang melalui sistem perwakilan politik. Oke, di bagian selanjutnya dalam buku Demokrasi dan Kekecewaan ada beberapa hal penting yang bisa didapatkan. Yang dapat saya simpulkan, yang pertama adalah demokrasi itu dibagi dua. Yang pertama ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang terfokus pembahasan dalam demokrasi kekecewaan ini adalah demokrasi perwakilan, yang mana dalam keadaan lain dari demokrasi perwakilan itu akan melibatkan gerak ekonomi kapitalis berlangsung. Artinya dalam demokrasi perwakilan ini kelompok elit atau kelompok yang menjadi perwakilan itu mementingkan kepentingan dirinya, sehingga membentuk ketimpangan sosial yang sangat tinggi antara pemimpin elit dan kaum rakyat di bawahnya. Namun di sisi lain, segi positif dari demokrasi perwakilan ini, apabila dari sisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu tinggi, ada harapan bahwa terbuka jalan ke arah pemerataan kekayaan, dan itu memang yang diharapkan juga di Indonesia saat ini. Poin penting selanjutnya dalam buku Demokrasi dan Kekecewaan adalah dalam negara demokrasi adanya harta benda posisional. Apa itu benda posisional? Benda posisional adalah barang-barang dalam bentuk benda dan jasa yang dimiliki oleh mayoritas. Harta benda itu adalah kelebihannya akan hilang ketika ia dimiliki oleh mayoritas lain. Dan yang terakhir, problem yang timbul di negara demokrasi khususnya di Indonesia, bahwa institusi yang berkuasa tak dengan sendirinya jauh dari tirani kekuasaan kecil. Korupsi contohnya, korupsi adalah privatisasi atau kekuasaan kepemilikan publik. Sekian review buku dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat baca bukunya Demokrasi dan Kekecewaan karya Gunawan Muhammad. Jangan lupa juga buat like, komen, and subscribe. Dah. Thank you for watching.